Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Salfitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Lokal 3 semester 2 NIM 2011203100. Dengan adanya video ini untuk menjawab UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Ustadz Habib Anwar Al-Ansori MPD. Yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 1. Jawabannya itu, menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta atau sepanjang, atau hodos itu jalan. Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Selanjutnya itu jawaban dari nomor 2. Dapat diasumsikan sementara bahwa studi Islam di dunia Arab kaya dengan materi tetapi lemah di bidang metodologi. Sementara di sisi lain, studi Islam di Barat miskin materi tetapi kaya dalam metodologi. Benarkah Barat lebih baik dari segi metodologi? Kalau secara materi itu sudah dapat diduga di dunia Arab lebih baik ketimbang di Barat. Secara materi, Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dari ilmu Islam seperti ahli fikih, ahli hadis, ahli bahasa, ahli sejarah, dan ahli tafsir. Selain itu, karya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis dalam bidang keislaman belum terlihat berarti dibanding karya-karya yang ditinggalkan ulama, yaitu dilakukan oleh Barat atau kaum orientalis pada umumnya ialah mengumpulkan manuskrip, memberi komentar buku-buku klasik dan menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Selanjutnya jawaban dari nomor 3. Ini ada pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya. Ini ada pendekatan historis atau sejarah. Sebuah studi atau penelitian sejarah, baik yang lalu maupun yang kontemporer, sebenarnya merupakan kombinasi antara analisa dari aktor dan peneliti, sehingga merupakan suatu realitas dari hari lampau yang konon utuh. Ini ada selanjutnya yang ketiga, ini ada pendekatan antropologis. Dalam konteksnya sebagai metodologi, antropologi merupakan ilmu tentang masyarakat dengan bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional mengenai aneka warna, bahasa, sejarah, perkembangannya, serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat. Selanjutnya ini ada pendekatan psikologis.
Psikologi mempelajari tentang jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati dalam konteks studi agama. Pendekatan psikologis diartikan sebagai penerapan metode-metode dan data psikologis ke dalam studi tentang keyakinan dan pemahaman keagamaan untuk menjelaskan gejala atau sikap keagamaan seseorang. Atau dengan kata lain, pendekatan psikologis merupakan pendekatan keagamaan dengan penggunaan paradigma dan teori-teori psikologis dalam memahami agama dan sikap keagamaan seseorang. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lainnya atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Selanjutnya jawaban nomor 4. Pada penulisan sebelumnya telah dijelaskan arti tafsir Al-Quran, yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi balasan. Kemudian menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Berikut penjelasan mengenai metode tafsir Al-Quran. Yang pertama nih ada metode tahlil atau biasa disebut metode analitik. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Metode ini disebut sebagai metode tajzi'ih, adalah metode yang mufasirnya menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagai tercantum dalam Al-Quran. Tujuan utama ulama menafsirkan Al-Quran dengan metode ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemukjizatan Al-Quran, sesuatu yang dirasa bukan menjadi kebutuhan mendesak bagi umat Islam dewasa ini. Yang kedua itu ada metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dengan singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Yang ketiga ini ada metode muqarrin, yaitu tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu. Sekian dari video penjawaban UAS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.